warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat oleh salah satu ungkapan yang dikatakan oleh Chambliss Curtis, yaitu "Don't judge a book by its cover till you've read the book." Maka dari itu, saya Siti Fitriul Zahra akan mengajak rekan-rekan sekalian memahami teori psikologi komunikasi interpersonal mengenai atribusi agar tidak salah lagi dalam menangkap persepsi. Atribusi dalam psikologi komunikasi adalah cara kita menjelaskan penyebab perilaku seseorang, baik itu perilaku diri kita sendiri maupun perilaku orang lain. Atribusi membantu kita untuk memahami alasan dibalik tindakan seseorang agar kita dapat merespon dan berinteraksi dengan lebih baik. Misalnya, teman kalian datang ke sekolah telat. Mungkin kalian akan berpikir, apakah teman kalian telat dikarenakan malas bangun pagi jadi kesiangan atau dikarenakan jalanan macet yang diakibatkan oleh banjir. Dari hal tersebut, kalian sudah mencoba melakukan atribusi. Dan atribusi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada atribusi internal atau sering dikatakan sebagai disposisional. Jenis atribusi ini menghubungkan perilaku seseorang terhadap sifat dalam diri seseorang tersebut. Misalnya, ketika seseorang sedang marah, mungkin akan berpikir bahwa orang tersebut memang mudah marah. Sedangkan yang kedua yaitu atribusi eksternal atau sering dikatakan situasional. Jenis atribusi ini menghubungkan perilaku seseorang dengan lingkungannya atau situasi atau keadaan, lebih mudahnya. Nah, contohnya ini kayak ketika kita melihat seseorang yang sudah marah, mungkin kita beranggapan bahwa orang itu memang sedang lelah dikarenakan mengerjakan tugas-tugas. Dapat dilihat perbedaannya bahwa dari yang disposisional ini dikarenakan sifat dalam dirinya, sedangkan kalau situasional ini dikarenakan situasi. Oke, biar lebih mudah dipahami lagi, saya akan memberikan contoh seperti ada dua orang teman yang melakukan kerja proyek bareng dikarenakan memang tugasnya tersebut berdua. Sebut saja A dan B. Namun, di saat melakukan proyek tersebut, A ini melihat B kurang bersemangat untuk melakukan tugas tersebut. Nah, jika si A berpikiran dengan atribusi internal, dia mungkin akan berpikir bahwa si A ini pemalas dan malas mengerjakan tugas proyek tersebut. Sedangkan kalau si A berpikir melalui atribusi eksternal atau situasional, bisa jadi si A akan beranggapan bahwa si B ini ada masalah di rumahnya dan mempengaruhi kinerjanya untuk melakukan proyek tersebut. Dan ternyata cara kita berpikir akan mempengaruhi tingkah laku kita. Seperti yang dari tadi A dan B nih contohnya. Jika si A melakukan atau berpikir secara internal, faktor atribusi internal, bisa saja si A ini akan memarahi si B karena dia malas untuk ngelakuin tugas-tugasnya tersebut. Namun, jika si A melihat si B ini dari atribusi eksternal atau situasional, mungkin si A akan bertanya terlebih dahulu apakah si B ini mendapatkan permasalahan atau tidak, dan jika ada, apakah dirinya bisa membantunya. Jadi si A ini akan menawarkan bantuan kepada si B. Lebih mudahnya seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa kesalahan dalam atribusi ini sering dikenal dengan nama fundamental attribution error, di mana kita seringkali melebih-lebihkan faktor internal dan meremehkan faktor eksternal. Contohnya, jika kita berada di jalan dan kita disalib oleh seseorang, kita pasti akan kesal dan langsung berpikir bahwa orang tersebut tuh egois karena udah macet masih maksain untuk nyalip.
kalau kita berpikir secara atribusi internal. Namun jika kita berpikir secara atribusi eksternal, kita berpikir bahwa orang yang di dalam mobil tersebut memang membutuhkan bantuan yang cepat. Bisa saja dia memang mau pergi ke rumah sakit, seperti itu. Maka dari itu, saya akan memberikan tips bagaimana cara berkomunikasi dengan lebih baik. Yang pertama, jangan langsung menilai seseorang tanpa mengetahui suatu kondisinya atau situasinya. Dan yang kedua, cobalah untuk bertanya sebelum memberikan kesimpulan. Dan yang ketiga, yaitu cobalah ingat bahwa kita sebagai manusia seringkali salah dalam menangkap atribusi atau bias. Maka dari itu perlu banget nih untuk kita melihat dari sudut pandang yang lain. Mari pahami konsep atribusi, karena dengan memahami konsep atribusi kita akan menjadi lebih bijaksana dalam merespon permasalahan dan juga menghindari konflik yang tidak perlu, terutama meningkatkan kualitas komunikasi kita agar lebih baik lagi. Semoga tips yang saya berikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.